Akhirnya ada pembenaran. Hilirisasi artinya satu ekosistem, satu infrastruktur. Iya, kita ngerti kalau itu dimaksud, tapi kan itu istilah yang sangat teknis. Hilirisasi digital disebutin dengan cermat soal hilirisasi digital. Lain kalau disebut digitalisasi industri, digitalisasi ilmu pengetahuan, itu kita ngerti lah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga. Ini Gibran ini ketagihan istilah ya, atau bahkan keracunan istilah. Jadi betul, secara visual Gibran memenangkan penampilan di atas panggung gitu. Yes. Tapi akhirnya orang mau lihat itu, apakah yang estetik itu juga sekaligus substantif? Ternyata tidak tuh, karena banyak hal yang begitu dicek faktanya itu bertentangan. Jadi itu sebetulnya ide debating itu dimaksudkan untuk membaca secara tertib apa argumen yang diajukan oleh seorang kandidat presiden. Bahwa dia kemudian dibungkus dengan retorika, ya biasa aja kan. Tapi setelah itu orang masuk pada inti masalah. Akhirnya netizen menemukan banyak hal yang sebetulnya tidak konsisten di dalam paparan dari saudara Gibran. Apalagi soal-soal istilah kan. Jadi kita mau lihat di mana istilah itu dipamerkan tanpa ada konsep di belakangnya. Nah itu sebetulnya setara sebetulnya dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 9 tahun kan. Semua istilah diumbar di situ. Kartu ini, kartu itu juga istilah semua kan. Yang isinya nggak ada sebenarnya. Kartu ini sehat karena itu bukan kartu pinter segala macam. Tetapi tetap faktanya IQ kita paling buruk di Asia. Stunting kita paling tinggi di Asia. Pengangguran kita paling tinggi di Asia. Jadi sebetulnya masalah kita adalah Gibran mau meneruskan itu, apalagi dengan istilah-istilah yang baru itu hilirisasi. Seolah istilah itu bisa melenyapkan seluruh kecemasan kita terhadap keadaan. Yang paling unik sebetulnya kan soal hilirisasi nikel. Seolah-olah kalau nikelnya dibuat bersih itu berarti ada hal yang sudah dijadikan sebagai patokan. Tetapi kita tahu bahwa hilirisasi nikel itu artinya nikelnya dibuat bersih supaya nyampe ke Cina jadi tidak lagi ada kotoran di situ. Dan nikel itu nikel mulia Cina, jadi dia cuma numpang bersih di Indonesia, tapi diekspor kemana-mana tuh. Demikian juga soal-soal yang menyangkut tax ratio, segala macam hal yang diucapkan seolah-olah masuk akal, memperluas jangkauan pembayar pajak atau tax ratio namanya itu. Iya diperluas gitu untuk menghasilkan angka yang lebih tinggi. Tetapi angka itu kan datang dari 4 orang aja penguasa industri ekstraktif misalnya kan. Jadi perluasan di dalam diri orang, dalam kelompok itu sendiri kan. Jadi bagian ini sebetulnya yang ingin kita kritik. Kalau Gibran bilang jangan berburu di kebun binatang, cuma dengan cara itu, cuma di kebun binatang diproduksi nilai tambahnya itu soalnya. Akhirnya ada pembenaran. Hilirisasi artinya satu ekosistem, satu infrastruktur. Iya, kita ngerti kalau itu dimaksud, tapi kan itu istilah yang sangat teknis. Hilirisasi digital disebutin dengan cermat soal hilirisasi digital. Lain kalau disebut digitalisasi industri, digitalisasi ilmu pengetahuan, itu kita ngerti lah itu. Tetapi ini konsep kata hilirisasi itu kan artinya ditunggu di ujung. Lalu outputnya apa yang mau ditunggu di ujung? Dan semua hal kalau dengan gampang bilang hilirisasi soal itu setelah di ujung dia jadi bersih, iya, tetapi kotorannya tetap tinggal di kita. Apalagi soal hilirisasi digital, hal yang sebetulnya bagaimana caranya hilirisasi digital kita kuasai dari ujung sampai akhir. Loh, kita ini pengguna bukan produsen digital ekonomi, digital teknologi. Jadi secara konseptualnya udah salah. Apalagi kalau kita lihat ambisinya itu apa tuh? Kita produksi dari semikonduktor sampai ke smartphone kan nggak ada yang mampu buat itu. Iya, iya. Itu dalam ilmu pengetahuan namanya itu aktivitas pedantik tulisnya PEDEANTIC. Dan saya eja aja, jangan sampai saya salah aja seperti GSIE apa itu. SGIE. Ya, ya.
Jadi istilah pedantik itu artinya mau pamer sebetulnya tanpa dia tahu isinya tuh. Jadi Gibran terlalu pedantik. Dan ketika Cak Imin tanya apa istilahnya, dia merasa bahwa dia mesti terangkan itu dengan sedikit mengolok-olok. Oh, rupanya katanya terlalu sulit, ya nggak ngerti. Loh, dia juga baru di brief 2 jam lalu tentang istilah itu sebetulnya, karena itu namanya pedantik. Orang yang memamerkan pengetahuan padahal dia nggak kuasai. Pameran pengetahuan itu penting dan bagus. Kalau orang bilang, oh lu ngomong tahu semua, memang gua tahu semua hal misalnya kan. Tetapi kalau ada orang yang ngomong tiba-tiba seolah tahu semua hal sebelumnya dia nggak tahu, itu namanya pedantik. Jadi pedantik ini juga adalah ya ambisi orang yang berupaya untuk naik kelas tapi nggak sanggup.